Halo semuanya, jadi video kali ini bertemakan diskusi bareng mahasiswa HI Visip Unmul yang akan membahas mengenai buku dari Amitabh Acharya khususnya pada bab 6. Dan penyampaian materi hari ini akan disampaikan oleh saya sendiri dan rekan saya Leo Sumiran dan rekan saya satu lagi yaitu Elmi Wardani. Jadi nonton terus video ini sampai habis ya. Dadah!
Jadi di sini kita akan mulai diskusi mengenai buku dari Amitav Acharya yang berjudul The Making of Southeast Asia International Relation of Regions. Jadi di sini kita akan berfokus pada chapter 6 atau bab 6 yang dengan judul Southeast Asia Divided, Polarization and Reconciliation. Nah, diskusi pada hari ini akan dibawakan oleh rekan saya Leo Sumiran dan juga teman saya satu lagi Elmi Wandani. Jadi dengan saya sebagai moderator yang akan memandu acara diskusi kita pada hari ini. Saya sendiri Maharaya Masur. Jadi di sini poin-poin yang akan kita sampaikan yaitu pertama ada pembukaan. Pembukaan ini di sini akan memberikan sedikit penerangan untuk sebelum masuk sesi diskusi kita akan diberitahu hal-hal apa yang akan kita bisa dapatkan dari pemateri-pemateri kita pada hari ini. Selain itu, poin kedua ada mengenai Vietnam dan ASEAN. Poin ketiga, ASEAN and the Comedian Conflict. Poin keempat, Regional Reconciliation. Setelah itu, ada di poin kelima, East Asian Regionalization and South Asian Regionalism. Dan yang terakhir yaitu di Asian Way. Selanjutnya, nah ini ya opening. Di sini ada terlihat gambaran mengenai hal-hal yang mungkin aja kita di dalamnya bisa ambil, dan dua hal ini adalah gambaran penting di mana menjadi topik yang akan menjadi bahasan utama di materi pada kali ini. Jadi ini dia pembukaannya. Nah, pembukaan sendiri dibuka oleh sebagai opening moderator yang akan membuka diskusi pada hari ini. Dan yang akan saya sampaikan dalam opening ini, dari buku ini kita akan belajar mengenai fase di mana perkembangan dari Asia Tenggara itu dimulai dari tantangan-tantangan yang paling serius dalam perdamaian dan stabilitas di kawasan, yaitu pada tahun 1979 sampai 1991. Nah, pada masa ini itu terjadi yang namanya Perang Vietnam. Saat itu juga Vietnam melakukan invasi kepada Kamboja, dan ada beberapa konflik-konflik lainnya yang akan sangat menarik untuk kita bahas dalam bab ini, berlanjut dengan terbentuknya polarisasi antara ASEAN dan negara di Indochina. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari betapa berpengaruhnya ternyata peran negara eksternal pada perkembangan sejarah kewilayahan Asia Tenggara, yang pada akhirnya apa yang dimulai sebagai periode krisis dan konflik ternyata menjadi periode transformasi luar biasa dalam landscape ekonomi dan strategis Asia Tenggara yang membuka jalan bagi kawasan yang lebih bersatu dan tangguh pada awal 1990-an. Nah, itu tadi pembukaan yang akan menjadi pengantar kita dalam membahas materi-materi selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat menambah informasi bersama ya. Jadi saya harap kepada partisipan sekalian bisa mengambil informasi dan wawasan. Nanti diskusi ini juga akan berjalan sesuai dengan arahan saya, yaitu kita akan saling memberikan tanggapan, kritik, saran, karena di sini kita saling berdiskusi dan menambah wawasan bersama. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin pertama, yaitu Vietnam dan ASEAN. Nah, pada poin ini akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu Leo. Jadi kepada Leo, saya persilahkan untuk berbagi atau sharing materinya mengenai informasi Vietnam dan ASEAN. Ya, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu Vietnam dan ASEAN, di mana dalam pemulihan hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat pada tahun 1972 yang mengubah
konteks politik hubungan antara Tiongkok dan Vietnam. Di sini Hanoi merasa dikhianati oleh Beijing dan mencurigai kesepakatan antara Amerika Serikat dan China dengan mengorbankan kepentingan dari negara Vietnam. Nah, terlepas dari kenyataan bahwa China telah memberikan dukungan besar-besaran dalam upaya perang Vietnam, itu tidak menunjukkan minat untuk perang Vietnam. Itu tidak menunjukkan minat untuk membantu upaya reunifikasi dengan alasan mungkin ketakutan terhadap tradisionalnya Vietnam yang kuat dan bersatu. Nah, kerjasama di antara komunis di kedua negara ini dimulai pada masa Kuomintang di awal tahun 1920-an, di mana Cina telah membantu Ho Chi Minh meluncurkan organisasi komunis dan sampai kematian Ho Chi Minh pada tahun 1969 dan tetap menjadi sekutu dekat. Akan tetapi dalam perkembangan internasional seperti perpecahan Tiongkok dan Soviet, serta perubahan hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat dan perkembangan domestik di Vietnam, terutama reunifikasi yang mengubah semua itu. Nah, ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa pasca reunifikasi melihat takdirnya yang terletak di dalam komunitas bangsa-bangsa yang berada di Asia Tenggara. Dan juga Hanoi tampaknya melakukan upaya lebih besar memproyeksikan citranya sebagai negara non-blok di dunia berkembang. Tetapi Hanoi selama periode 1976 hingga 1977 juga berupaya melakukan diplomatik untuk menggarisbawahi kemerdekaannya dari kekuatan sosialis. Nah, hal ini berarti menjauhkan diri dari Cina dan mengidentifikasi dirinya sebagai negara di Asia Tenggara. Asia Tenggara juga benar-benar menggambarkan persepsi Vietnam tentang tempatnya di dunia. Dan pemimpin Partai Le Duan pada pada tanggal 15 Mei 1975 menyatakan niat bangsa untuk mengubah dirinya menjadi negara yang beradab, makmur dan kuat, benteng kemerdekaan nasional, demokrasi, dan sosialisme yang tidak dapat diganggu-gugat di Indochina dan di Asia Tenggara. Nah, pada saat itu Vietnam tampaknya berkonsentrasi pada reunifikasi dan rekonstruksi. Nah, reunifikasi tadi yang saya jelaskan sebelumnya tadi, sekarang itu rekonstruksi sehingga pada bulan September 1975, Perdana Menteri Pham Van Dong menawarkan cabang Zaitun kepada ASEAN. Nah, ini menyatakan komitmen untuk rekonstruksi damai dan mengakui bahwa ini akan membantu pembangunan yang baik dengan negara-negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dan juga Perdana Menteri menegaskan bahwa komitmen bangsa untuk tidak campur tangan dengan dan tetap saling menghormati setelah negara bersatu. Republik Sosialis Vietnam didirikan pada Juli 1976. Nah, Hanoi ini mengharapkan hubungan yang normal dan bantuan dari Amerika Serikat di bawah Perjanjian Paris 1973. Nah, saat melakukan kolektivisasi, berubah dari kapitalis ke mode sosialis di selatan dan mencari bantuan eksternal untuk mendukung program ekonomi dan politiknya, serta bergabung dengan beberapa bank dunia seperti IMF dan ADB, serta mengembangkan hubungan perdagangan dengan beberapa negara seperti India, Swedia, Singapura, Jepang, Australia. Nah, selama periode ini sepertinya Hanoi lebih tertarik untuk membangun kembali ekonominya daripada mendorong penyebaran komunisme. Berikut penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. ASEAN and the Cambodian conflict. Jadi di sini materi ini, poin ini pada chapter 6 ini
ada beberapa poin-poin yang akan dibahas. Nah, pada poin ini saya akan menyampaikan materi terkhususnya untuk pada poin-poin di sini. Ini adalah bagian saya untuk memaparkan beberapa informasi-informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Di sini saya hanya memiliki satu slide, di mana sebenarnya harusnya di sini akan ditampilkan banyak slide, tapi karena akan sangat banyak penjelasannya, jadi lebih baik satu slide aja dijadikan satu dan kita bisa sharing semuanya di satu slide aja, karena ini konfliknya sangat complicated gitu, jadi sangat kompleks untuk dibahas bersama-sama. Jadi pertama kita bahas mengenai poin bahwa Vietnam dan Kamboja. Maksudnya Vietnam dan Kamboja. Jadi poin pertama ini kita akan menjelaskan bahwa Vietnam ini dan Kamboja merupakan puncak dari memburuknya hubungan antara kedua pemerintah komunis. Nah, kenapa tiba-tiba kita berbicara tentang Kamboja? Jadi sebelum Vietnam melakukan invasi atau perpindahan ke Kamboja, Vietnam ini sudah yang namanya melakukan perang saudara, sudah terjadi perang saudara di Vietnam pada saat itu, yaitu perang antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Nah, dan di mana Vietnam Utara waktu itu beraliansi dengan negara-negara yaitu Rusia, Cina, Korea Utara, dan negara-negara lainnya, dan beberapa aliansi lainnya. Dan sedangkan Vietnam Selatan itu ada negara-negara dibantu aliansi seperti AS, terus itu Korea Selatan, Selandia Baru, dan Filipina. Jadi dua negara ini saling perang kan, dua faksi-faksi ini saling perang kan. Jadi tapi ternyata pada akhirnya perang dari antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan dimenangkan oleh Vietnam Utara, yang secara otomatis Amerika Serikat dapat dipukul mundur waktu itu. Dan secara keseluruhan Vietnam dikuasai ideologi komunis. Nah, ternyata setelah melakukan invasi keseluruhan di Vietnam, Vietnam ini juga berusaha untuk memperluas kekuasaannya, memperluas pengaruhnya, dan melakukannya di Kamboja. Nah, dimulailah namanya Perang Kamboja pada saat itu. Titik awal dari puncak perang. Nah, setelah itu beralih pada poin kedua, yaitu serangan Pol Pot ke Vietnam. Nah, karena tahu bahwa Vietnam ini udah masuk ke wilayahnya dan Pol Pot waktu itu adalah pemerintahan yang sedang berjalan, yang sedang memimpin di pemerintahan Kamboja, nggak terima dengan apa yang dilakukan oleh Vietnam yang tiba-tiba ingin melakukan invasi ke Kamboja. Jadi jadi Pol Pot ini melakukan serangan balik terhadap Vietnam. Nah, beralih kepada poin selanjutnya, yaitu dukungan Vietnam pada Heng Samrin dan Hun Sen. Jadi ternyata dengan membalas serangan dari Pol Pot ini, Vietnam ini berusaha untuk menghasut Heng Samrin dan Hun Sen. Heng Samrin dan Hun Sen ini kebetulan adalah faksi yang pihak yang tidak mendukung pemerintahan dari Pol Pot gitu. Jadi karena tahu bahwa ternyata pemerintahan di dalam Kamboja ini sedang tidak stabil, ada perpecahan, jadi dengan melawan Pol Pot dengan cara ikut mendukung pemerintahan dari Heng Samrin. Jadi Vietnam itu memberikan dukungan kepada faksi yang ingin memisahkan dari pemerintahan Pol Pot pada saat itu, dan mengangkat Heng Samrin dan Hun Sen sebagai pimpinan pemerintahan pada saat itu. Pasukan penyerbu Vietnam menggulingkan rezim Pol Pot dan mengangkat Heng Samrin sebagai pimpinan Kamboja, sehingga menjerumuskan Asia pada konflik yang baru. Nah, beralih pada poin selanjutnya, yaitu konflik internal Kamboja dan keterlibatan Vietnam, di mana ternyata Vietnam ini nggak mau disebut sebagai penyebab utama dari konflik yang internal yang terjadi di Kamboja. Karena menurut Vietnam, dia itu sebelum datang memang pemerintahan di Kamboja ini sudah terjadi perpecahan antara pemerintahan Pol Pot dan pemerintahan yang tidak mendukung pemerintahan Pol Pot waktu itu. Jadi tapi Vietnam ini gagal meyakinkan masyarakat internasional bahwa apa yang terjadi di Kamboja pada dasarnya adalah perebutan kekuasaan domestik antara faksi-faksi Kamboja yang bersaing, di mana saat itu ternyata rezim Pol Pot ini diduga telah melakukan genosida
Dan menurutnya penggulingan dari Pol Pot ini adalah suatu penyelamatan atau penggulingan secara adil yang tujuannya untuk penyelamatan pemerintahan dari Kamboja itu sendiri. Tapi ternyata ini juga mengisyaratkan tindakan dalam mendukung Heng Samrin adalah defensif atau berupaya untuk bertahan hidup atau melawan dari ancaman Tiongkok. Jadi uniknya di sini adalah di mana Pol Pot ini di belakangnya tuh ada Beijing atau Cina. Jadi itu Pol Pot ini ternyata mendapat dukungan dari Cina, dan pemerintahan lawan dari Pol Pot ini merasa bahwa dengan membiarkan Pol Pot memerintah dan ada Beijing di belakangnya atau Cina di belakangnya, Cina ini punya kekuasaan atau jalan untuk memperluas kekuasaannya di Kamboja gitu. Jadi hal ini ditakutkan oleh pemerintahan yang kontra terhadap pemerintahan Pol Pot. Dan Vietnam itu menolak menerima bahwa dia dituduh sebagai pihak utama yang menyebabkan terjadinya konflik di Vietnam dan Kamboja. Jadi untuk memperlihatkan bahwa dia ini bukan sebagai pihak yang menyebabkan konflik di Kamboja, Vietnam ini membahas permasalahan keamanan di Kamboja ini bersama ASEAN, di mana dia mengusulkan pembentukan zona demilitarisasi, di mana demilitarisasi ini adalah pengurangan tentara, senjata, atau kendaraan militer suatu negara di batas paling minimum untuk menghindari perang atau konflik besar yang mungkin aja bisa terjadi. Terus tuh di bagian perbatasan Thailand dan Kamboja diawasi oleh komisi bersama. Dan dia menyatakan bahwa Vietnam ini menyatakan atau berjanji gitu bahwa dia tidak akan melakukan invasi lagi ke negara-negara anggota ASEAN lainnya. Nah, seperti itu dari pengakuan dari Vietnam, yang dia nggak mau dituduh bahwa dia ini adalah posisi di mana dia adalah penyebab utama dari konflik yang terjadi di Kamboja pada saat itu. Selanjutnya kita mulai ke poin selanjutnya, mengenai invasi Vietnam yang bertentangan dengan ASEAN. Ternyata padahal kan sebelumnya Vietnam ini sudah menyatakan bahwa dia nggak bakalan melakukan invasi lagi ke negara-negara lain, tapi ASEAN mengklaim bahwa ternyata Vietnam ini telah dengan tegas menolak tawarannya untuk hidup berdampingan secara damai dengan komunitas Indochina, di mana langkah Vietnam ini dianggap salah, di mana dia melanggar prinsip-prinsip non-intervensi dan non-penggunaan kekuasaan dalam hubungan antar negara. Bahwa dapat dilihat dari usaha dari Vietnam untuk memperluas hegemoni regionalnya yang dimulai dari strateginya untuk menguasai daerah Indochina. Nah, hal inilah yang membuat ASEAN sedikit mulai kecewa terhadap Vietnam yang ternyata melanggar hal-hal yang telah disepakatinya tersebut. Jadi, invasi Vietnam ini menghancurkan harapan bahwa pelepasan AS dari Indochina akan mengantarkan era perdamaian dan stabilitas yang relatif di kawasan Asia Tenggara. Kenapa tiba-tiba membicarakan kekuatan eksternal, terutama pelepasan AS? Kan awalnya tuh kan Vietnam, sebelumnya kan ada perang saudara nih antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Nah, di dalamnya itu kan juga ikut ada partisipasi dari AS. Nah, ternyata AS ini dapat dipukul mundur. Nah, dari hal ini tuh dikira nggak akan ada lagi kekuatan, maksudnya nggak akan ada lagi kekuatan eksternal yang akan mengikut campuri secara dalam mengenai urusan dari kawasan Asia Tenggara gitu kan. Tapi ternyata invasi yang dilakukan Vietnam dan konflik didirikan Kamboja menolak hal itu. Dan hal ini justru menambah kuatnya kekuatan eksternal dalam perkembangan di Asia Tenggara. Jadi beralih kepada poin selanjutnya, yaitu konfrontasi Tiongkok dan Vietnam, di mana kenapa tiba-tiba berbicara Tiongkok? Karena Tiongkok ini merupakan kan kita berbicara bahwa Pol Pot ini yang tadi itu kan
pemerintahan rezim Kamboja yang waktu itu melakukan perlawanan terhadap Vietnam. Di belakangnya kan ada Beijing tuh. Pol Pot ini kan dibantu oleh pemerintahan Tiongkok, di mana dengan adanya Vietnam masuk, otomatis kepentingan dari Cina terhadap Kamboja ini mulai berkurang, jalan masuknya gitu kan, perluasan dan pengaruhnya mulai berkurang di Kamboja. Jadi mulailah yang namanya konfrontasi Tiongkok dan Vietnam, di mana dan hal ini juga memperburuk persaingan antara Tiongkok dan Soviet. Nah, hal ini jadi makin kompleks karena ternyata Tiongkok dan konflik antara Tiongkok dan Vietnam juga menghasilkan konflik lain antara Tiongkok dan Soviet. Ini di sini uniknya kenapa? Padahal pada masa perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, dalamnya itu kan Vietnam Utara ini kan di belakang aliansinya itu terdapat Cina dan Rusia kan. Tapi tiba-tiba di sini maksudnya Soviet ya. Padahal Soviet dan Tiongkok ini adalah satu aliansi dengan Vietnam pada saat itu, Vietnam Utara. Tapi tiba-tiba di sini pada saat konflik Kamboja ini tiba-tiba terjadi perpecahan aliansi. Jadi kayak Vietnam berkonfrontasi dengan Tiongkok, dan juga Uni Soviet juga dari hasil konfrontasi Tiongkok dan Vietnam ternyata menghasilkan konfrontasi juga antara Uni Soviet dan Tiongkok. Jadi hal ini itu karena menghadapi yang namanya tekanan militer nih dari Cina, merasa bahwa tekanan militer banyak datang dari Cina terhadap Vietnam nih. Jadi Vietnam ini membangun kerjasama nih sama Soviet untuk memperkuat kekuatannya agar bisa melawan perlawanan dari Cina. Nah, ketegangan militer antara Cina dan Vietnam ini terjadi mula-mulanya karena juga pernah adanya sengketa wilayah mereka antara pulau-pulau laut di Cina Selatan. Nah, terus tuh makin meledak, makin panas konfliknya antara Tiongkok dan Vietnam ini terjadi pada invasi Kamboja dan invasi Vietnam di Kamboja. Nah, makin panas tuh konfrontasi Tiongkok dan Vietnam, di mana pada tahun 1979 Cina melancarkan serangan ke zona perbatasan utara Vietnam, seolah-olah itu memberi pelajaran kepada Vietnam. Nah, dan hal ini itu semakin memperkuat Vietnam untuk menjalin kerjasama yang lebih erat lagi kepada Uni Soviet. Nah, seperti itu. Lanjut lagi ke poin selanjutnya, yaitu kerjasama Uni Soviet dan Vietnam. Jadi, setelah tadi ya, karena kekuatan Tiongkok ini mungkin aja bisa melemahkan Vietnam, dan Vietnam butuh kekuatan yang lebih besar, dibangunlah kerjasama Uni Soviet dengan Vietnam. Jadi Uni Soviet ini telah memberikan bantuan militer yang cukup besar kepada Vietnam selama tahap berakhirnya Perang Vietnam. Dan pada saat itu tuh Uni Soviet ini merasa bahwa kenapa dia beralih kepada Vietnam, kenapa dia mau bekerja sama dengan Vietnam, karena saat itu Cina yang merupakan beraliansi dengan Uni Soviet ternyata menjalin kerjasama dengan AS gitu kan, menjalin kerjasama dengan AS. Jadi dengan begitu Uni Soviet ini berusaha untuk mencari jalan di mana dia nggak tetap ada pengaruhnya di Asia Tenggara pada saat itu. Jadi dia membangun kerjasama dengan Vietnam. Kepentingannya bertepatan dengan permusuhan Vietnam sendiri dengan Cina. Nah, hal ini tuh jadi kayak jalan buat Uni Soviet menjalin kerjasama dengan Vietnam. Jadi hubungan strategis antara kedua negara ini semakin erat setelah kunjungan pemimpin Vietnam di Moskow pada saat itu pada tahun 1975, dan terdapat perjanjian tuh antara kedua negara. Nah, ternyata setelah perjanjian yang dilakukan Uni Soviet dan Vietnam pada saat itu, sebulan setelah penandatangan perjanjian tersebut,
uh, terjadi dilakukan invasi Vietnam ke Kamboja, dan hal ini adalah tanda bahwa Vietnam dan Uni Soviet membangun persekongkolan gitu, kayak membangun aliansi untuk memperluas hegemoni dari Uni Soviet dan Vietnam. Kehadiran pasukan Vietnam di Kamboja terdaftar oleh Cina sebagai salah satu hambatan utama untuk normalisasi hubungannya Cina dengan Uni Soviet. Jadi konfrontasi yang dilakukan oleh Vietnam ini, dan membangun aliansi dengan Uni Soviet ternyata memperburuk hubungannya Uni Soviet dengan Cina. Jadi kayak Cina mau membangun hubungan Uni Soviet itu udah melemah, udah makin nggak bisa gitu semenjak Vietnam membangun kerjasama dengan Uni Soviet dan melakukan invasi terhadap Kamboja. Agak sedikit rumit ya memang, tapi memang di sini tuh ini yang menarik dari bab ini gitu. Jadi berlanjut pada poin selanjutnya, yaitu AS dan Tiongkok menjalin hubungan. Nah, uniknya lagi, banyak di sini peran dari eksternal ternyata banyak bergabung dalam perang yang terjadi di Kamboja, dan tahu bahwa ada kerjasama antara Uni Soviet dan Vietnam. Tiongkok ini nggak mau kalah, jadi dia menjalin juga hubungan dengan AS pada saat itu. Jadi mana Tiongkok terus meningkatkan hubungannya dengan Amerika Serikat, bahkan mempertahankan dukungan kuat untuk sikap garis keras ASEAN terhadap Vietnam. Jadi, di mana Vietnam ini berada di pihak ASEAN untuk menghentikan konfrontasi atau invasi yang dilakukan oleh Vietnam. Jadi dia ini yang awalnya kayak mendukung penyebaran komunisme di ASEAN ini, tiba-tiba berkomitmen kepada ASEAN bahwa Cina ini akan menghentikan dukungannya terhadap pemberontakan komunisme di Asia Tenggara. Ya, tujuannya agar perluasan pengaruh dari Vietnam ini dapat terhenti. Itu yang diinginkan dari Cina atau Tiongkok. Terus beralih kepada poin selanjutnya, yaitu Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Nah, di sini ada hubungan rumit antara tiga negara ini, di mana selain memperbarui momok persaingan kekuatan besar, perang Indochina juga meningkatkan kemungkinan konfrontasi militer interregional yang lebih luas, di mana waktu itu militer Vietnam di Kamboja dan luapan serangan militer dan melakukan luapan serangan militer di wilayah Thailand. Loh, kenapa tiba-tiba Vietnam melakukan serangan di Thailand gitu kan? Jadi waktu itu ternyata setelah dipukul mundur oleh Vietnam, aliansi dari Pol Pot ini pergi ke perbatasan atau kawasan perbatasan ke Thailand, di perbatasan di Thailand, dan dari bantuan Tiongkok, di mana pasukan Pol Pot memutuskan untuk berkumpul dan berorganisir di zona-zona hutan dan gunung perbatasan Thailand Kamboja, di mana pasukan Kamar Merah beroperasi dari dalam kamp-kamp pengungsian di Thailand, di mana dalam upaya menstabilisasikan kembali pemerintahan dari Vietnam, Thailand ini juga nggak setuju sama pemerintahan dari pembentukan pemerintahan yang dibentuk oleh Vietnam di Kamboja pada saat itu. Makanya Thailand berusaha berpihak untuk mengeluarkan pasukan Vietnam atau usaha dari Vietnam untuk menguasai Kamboja pada saat itu. Jadi Thailand ini beralih ke Cina dan membentuk aliansi dengan Cina dan Amerika Serikat dalam bantuan militer karena terjadi serangan yang dilakukan oleh Vietnam terhadap Thailand. Nah, jadi ini tuh langsung masuk kepada poin selanjutnya, yaitu ASEAN dan kekuatan eksternal. Kenapa judulnya ASEAN dan kekuatan eksternal? Karena dalam hal keinginan untuk memukul mundur pasukan dari Vietnam di Kamboja, ada ikut campur tangan ASEAN dan kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal tadi banyak negara ya yang kita sudah sebutkan dalam sejarah perkembangan konflik di Kamboja ini. Jadi di sini itu dijelaskan bahwa
Thailand ini kan menjalin hubungan dengan Cina dan Amerika Serikat dalam bantuan militer, di mana dia memperoleh senjata dari Cina dan menegaskan kembali hubungan antara Thailand dan AS sebagai aliansi keamanan. Thailand juga mendapatkan jaminan dukungan militer dari beberapa mitra di ASEAN. Namun di sini ASEAN berusaha untuk tidak memihak oleh negara manapun, karena ditakutkan justru dengan dia memihak salah satu kubu, justru ini akan memperburuk konflik. Jadi pada saat itu ASEAN hanya berusaha untuk menemukan jalan keluar lain, atau berusaha untuk mengajukan proposal dialektika yang akan menghentikan konfrontasi antara Vietnam, Kamboja, dan Thailand pada saat itu. Selanjutnya beralih pada prioritas ASEAN dan invasi Vietnam. Jadi prioritas ASEAN ini di sini dituliskan bahwa dia ini berusaha untuk menyangkal legitimasi dari pemerintahan yang dibentuk Vietnam di Kamboja pada saat itu, di mana ASEAN ini nggak mau mengakui pemerintahan dari Vietnam di Kamboja, dan hal ini menjadi prioritas utama di ASEAN agar faksi yang merasa bahwa pemerintahannya nggak adil ini merasa tetap adil, ada keadilan di ASEAN. Jadi nggak memihak ke manapun gitu, mengakui pemerintahan yang ini atau mengakui pemerintahan yang satunya. Makanya ASEAN berusaha untuk nggak mengakui siapapun dulu untuk saat itu. Selain itu, ASEAN ini melakukan diplomasi untuk dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada saat itu kan. Tapi ternyata diplomasi ini justru menghasilkan konflik internal lagi antara negara-negara di ASEAN. Jadi seperti Indonesia dan Malaysia, di mana Indonesia dan Malaysia berpendapat bahwa lebih baik kita mengakui dulu kepentingan keamanan Vietnam di Indochina gitu. Jika Vietnam ini ingin mengurangi strateginya, maksudnya ingin mengurangi konfrontasinya yang berdampak negatif berdampak negatif terhadap Kamboja pada saat itu. Jadi dia berusaha untuk mengakui kayak ya udahlah kita akui aja dulu gitu kan. Yang penting dia tuh nggak melakukan serangan-serangan lagi gitu. Jadi seperti itu keinginannya. Nah, posisi dari Malaysia dan Indonesia ini mencerminkan kekhawatiran, takutnya nanti konflik ini dibiarkan terus-menerus justru akan semakin besar kan. Dan baik itu Indonesia maupun Malaysia, dia ini takut justru dengan kita mendukung Cina, justru Cina akan memperluas ekspansionismenya di wilayah Asia Tenggara, karena menurutnya Cina ini justru malah akan menjadi tantangan berkepanjangan untuk kedepannya di Asia Tenggara. Begitu menurut Malaysia dan Indonesia. Tapi berbeda dengan Singapura dan Thailand. Ya, menurut mereka justru yang menjadi tantangan di sini malahan Vietnam gitu. Malahan yang menjadi ancaman utama di kawasan Asia Tenggara ini adalah Vietnam, bukan Cina gitu. Jadi seperti itu, terjadi konflik internal di dalam situ. Terus itu kita beralih pada poin selanjutnya, yaitu International Conference Kampuchea, di mana konferensi diadakan di Paris untuk menyelesaikan masalah di Kamboja, yaitu berusaha untuk menyelesaikan berusaha untuk menciptakan gencatan senjata yang dilakukan oleh pasukan PBB. Jadi ICK ini melihat bentrokan antara Cina dan ASEAN mengenai cara menangani Khmer Merah atau pemerintahan dari Pol Pot ini melucuti semua faksi Kamboja dan memberikan perwakilan semua faksi dalam pemerintahan sementara. Jadi di sini itu ICK ini melihat bentrokan antara ASEAN melihat bagaimana ASEAN menghadapi bentrok antara Cina dan Vietnam pada saat itu, dan ASEAN ini berusaha untuk memberikan proposal gitu, maksudnya memberikan pendapatnya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada saat itu. Jadi ASEAN ini mengusulkan untuk memberikan
setiap faksi-faksi yang berlawanan, baik faksi lawan di pemerintahan satu dengan pemerintahan lainnya diberikan kesempatan untuk memberikan perwakilannya tiap pemerintahan. Jadi untuk mencegah kembalinya kekuasaan Kamar Merah pada tampuk kekuasaan. Jadi kan takutnya nanti kalau misalnya dibiarkan lagi Pol Pot ini memerintah, pihak oposisi atau pihak yang nggak mendukung pemerintahan Pol Pot ini nggak terima. Jadi setiap kubu-kubu atau faksi-faksi yang saling berlawanan ini diberikan kesempatan untuk untuk menjadi perwakilan dalam pemerintahan. Tetapi Cina dan yang didukung oleh AS menolak proposal ASEAN ini. Jadi katanya bahwa kalau kita memberikan semua faksi status yang sama, berarti kita juga tetap memberikan status yang sama terhadap Vietnam kan. Nah, jadi ternyata ICK ini justru menghasilkan hasil yang tidak berujung. Jadi kayak buntu gitu, masih belum bisa menyelesaikan konflik dari Kamboja itu sendiri. Beralih kepada poin selanjutnya, yaitu persaingan negara-negara besar. Jadi kebuntuan dalam konflik Kamboja ini juga dipicu oleh persaingan antara negara-negara besar. Jadi sejak invasi Soviet, waktu itu Soviet pernah melakukan invasi ke Afghanistan, hubungan antara AS dan Soviet ini udah mencapai titik paling rendah. Tapi berbeda dengan perlawanan pada saat di Afghanistan, AS ini tidak memberikan bantuan militer terbuka kepada perlawanan Kamboja. Itu mendorong dukungan dari Cina dan ASEAN untuk faksi perlawanan. Jadi kayak AS ini nggak terlalu memperlihatkan dukungannya, tapi Cina dan ASEAN memperlihatkan dukungannya terhadap faksi perlawanan. Nah, AS ini nggak memperlihatkan dukungannya secara aktif, tapi dia memberi dukungan terhadap upaya Cina untuk kebijakannya dalam Vietnam berdarah atau kebijakan melawan Vietnam secara agresif gitu. Dan di Amerika Serikat memberikan dukungan itu sebagai bentuk di mana dia kan udah menjalin hubungan baik nih dengan Cina, dan hal ini tuh sebagai bentuk dukungannya terhadap AS dan Cina. Karena Cina dan ASEAN memberikan bantuan militer kepada faksi perlawanan, ternyata pada pertengahan tahun 1980-an sudah terlihat gitu kayak Hanoi atau Vietnam ini udah mulai mundur, udah mulai melemah gitu kan perlawanannya. Jadi saat itu Thailand itu memberikan bantuan perlindungan dan juga bantuan besar-besaran. Dia juga terdapat bantuan besar-besaran dari Cina dan juga dukungan politik dan material dari negara-negara ASEAN. Nah, disinilah mulai konfrontasi yang besar-besaran atau perang antara Thailand dan Kamboja, Thailand dan Vietnam maksudnya. Thailand dan Vietnam. Jadi di sini tuh bergulir terus tuh namanya perang antara Thailand dan Vietnam yang didukung oleh Cina dan negara-negara di ASEAN gitu kan. Dan ini juga ternyata di dalam pemerintahannya sendiri kan, pemerintahan Kamboja itu sendiri kan udah sangat kompleks sekali gitu pemerintahannya, ada dari kubu satu dengan kubu lainnya, dan hal ini juga yang menyebabkan kenapa konflik dari Kamboja ini nggak ada henti-hentinya gitu kan, sampai pada terjadi kebuntuan sampai tahun 1987-an, kebuntuan di mana kayak ini kok perang terus gitu kan, kok terjadi konfrontasi terus sampai di titik di mana kayak konflik ini kok nggak selesai gitu kan. Jadi karena udah kayak bener-bener dari perang ini aja udah nggak menghasilkan apa-apa dan diplomasi nggak jalan terus, jadi Indonesia pada saat itu memberikan usulan memfasilitasi Vietnam dan Kamboja untuk menyelesaikan masalahnya dengan mengadakan yang namanya dialektika atau yang kita kenal dengan Jakarta Informal Meeting. Di buku ini sebenarnya nggak dibahas ya, tapi untuk menambah informasi dan kita nggak bingung, jadi
penyelesaiannya itu dengan Indonesia berusaha mengajukan diri sebagai fasilitator pertemuan antara Vietnam dan Kamboja agar konflik ini tuh selesai. Jadi pada saat itu gencatan senjata pun akhirnya bisa terselesaikan gitu kan. Dilanjut dengan Paris Agreement, perjanjian Paris. Paris Peace Agreement. Jadi di sini itu pasukan Vietnam berhasil dipukul mundur gitu kan, suruh menarik pasukannya dari Kamboja. Nah setelah itu karena kan udah ditarik mundur tuh pemerintahan rezim dari Vietnam nih di Kamboja. Jadi pada saat itu pemerintahan kan udah pecah tuh kan ya, udah pecah. Jadi PBB ini mengusulkan atau membantu Kamboja untuk membangun pemerintahannya lagi. Jadi seperti itu. Selanjutnya, setelah persaingan negara-negara besar, terjadinya polarisasi Asia Tenggara dan dampak pada kawasan. Polarisasi Asia Tenggara tadi kita berbicara antara terpecahnya ASEAN dan Indochina. Indochina itu tadi yaitu ada Vietnam, Kamboja. Nah, Indochina sendiri itu adalah negara-negara yang berada di daratan Asia Tenggara. Yang kenapa disebut Indochina? Karena dia di bagian timur, letaknya itu berada di bagian timur India dan bagian selatan Cina. Jadi kayak negaranya ini memiliki unsur-unsur budaya dari Cina maupun India. Itu tambahan informasi ya. Jadi polarisasi Asia Tenggara ini menggiring Perang Indochina ketiga yang tidak terbatas, dan di mana hal ini itu menimbulkan dampak pada strategis dan politik, terutama ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara pada saat itu, di mana salah satunya yaitu Vietnam menjadi semakin bergantung pada Uni Soviet. Karena apa? Ternyata Uni Soviet ini memasok beberapa barang impor seperti minyak, besi, baja, pupuk kimia, dan kapas. Nah, hal ini tuh menjadi sebuah dampak yang berdampak, salah satunya berdampak pada peningkatan ekonomi yang terjadi di Vietnam pada saat itu. Dan ternyata revolusi perang di Indochina memiliki dampak lain, yaitu meningkatkan posisi ekonomi ASEAN yang dapat berhadapan langsung dengan ekonomi dunia. Jadi di sini tuh uniknya, perang di sini justru menghasilkan dampak yang sangat khas gitu, karena perang biasanya kan menghasilkan dampak yang kayak penderitaan dari masyarakatnya, kemunduran ini, kemunduran itu, kayak gitu kan. Tapi ternyata di sisi lain, perang di sini justru meningkatkan perekonomian di Asia Tenggara, karena banyaknya masuk kepentingan-kepentingan dari eksternal dan banyak bantuan-bantuan dari eksternal, justru Asia Tenggara mengalami perkembangan dalam perekonomian. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai poin selanjutnya, yaitu kontribusi Jepang. Nah, di sini kenapa kita berbicara kontribusi Jepang? Jadi wilayah Asia Tenggara ini melihat wilayah Asia Tenggara ini sedang maraknya atau sedang dikuasai oleh Vietnam pada saat itu berusaha untuk menginvasi Indochina. Jepang ini merasa bahwa wilayah yang menjadi kayak wilayah yang penting untuk Jepang lah, ini Asia Tenggara ceritanya. Jadi takut bahwa wilayah yang penting untuk Jepang ini terganggu, maka Jepang ini turut ikut campur dalam perkembangan di Asia Tenggara, karena melihat ekspansionisme yang dilakukan oleh Vietnam itu ditakutkan oleh Jepang justru akan memperburuk Asia Tenggara dan justru menghasilkan konflik-konflik yang akan berdampak pada kepentingan Jepang. Nah, jadi Jepang ini meningkatkan bantuannya kepada anggota ASEAN. Jadi selama puncak konflik Kamboja, 4 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina dan Thailand bersama-sama mendapatkan bantuan dana yaitu sebesar $1 miliar bantuan dari pembangunan dari Cina. Di mana bagi pemerintah Cina ini Asia Tenggara ini merupakan lokasi berbiaya yang lebih rendah untuk memproduksi barang manufaktur yang merupakan barang-barang yang akan diekspor ke Amerika Serikat dan Eropa.
Selain itu, ternyata Asia Tenggara ini dikenal sebagai jalur utama yang menghubungkan Jepang ke Eropa dan Timur Tengah. Jadi kestabilan dan keamanan di sini sangat diperhatikan oleh Jepang. Oleh karena itu, masalah keamanan membuka jalan bagi masuknya modal ke kawasan ASEAN dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Beralih kepada poin selanjutnya, yaitu Perang Indochina berdampak pada perkembangan ekonomi Asia Tenggara. Nah, tadi kita udah bahas sedikit, yaitu Perang di Indochina menguntungkan bagi perkembangan ekonomi di negara-negara ASEAN, di mana ternyata setelah adanya bantuan-bantuan dari negara-negara eksternal ini, terutama pada bagian perkotaan itu mengalami yang namanya progresif di awal tahun 1970-an, terutama Malaysia dan Thailand. Dan untuk Indonesia dan Filipina, dia nih walaupun tidak mengalami peningkatan seperti Malaysia dan Thailand, Indonesia dan Filipina nih mampu untuk yang namanya menghindari yang namanya krisis ekonomi dari bantuan eksternal, negara-negara eksternal. Jadi secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan ekonomi anggota ASEAN yang mengesankan kadang-kadang mencapai lebih dari 9% per tahun, terutama di Thailand, Singapura, dan Malaysia, di mana Perang Korea, Perang Vietnam, dan pendudukan Vietnam di Kamboja semuanya menghasilkan dana eksternal yang sangat dibutuhkan dan membantu menciptakan kemakmuran yang lebih besar di negara-negara ASEAN. Dan juga ternyata hal ini itu kan perang yang terjadi di Asia Tenggara itu nggak lepas dari komunis. Dan justru hal ini juga berdampak positif dengan adanya ancaman komunis membantu rezim ASEAN untuk membenarkan institusi domestik yang lebih kuat, di mana persatuan itu jadi makin erat karena warga dari Asia Tenggara ini merasa bahwa pemerintah ini harus diberikan kepercayaan lebih dalam mempertahankan keamanan, karena bisa dilihat dari pemberontakan komunisme ini kan berdampak negatif bagi masyarakat sipil gitu kan. Jadi hal ini justru cukup besar, memberikan dampak cukup besar dalam kestabilan keamanan di Asia Tenggara pada saat itu. Nah, beralih pada poin terakhir, yaitu titik nyala perang dingin baru, yaitu di mana karena kan kita tadi berbicara tentang Uni Soviet tuh. Uni Soviet ini kan berusaha untuk menguasai Asia Tenggara dan memperluas pengaruhnya tuh dengan melalui Vietnam nih. Tapi hal ini itu dilihat Amerika Serikat sebagai sebuah ketakutan tersendiri tuh kan, apalagi AS ini udah dipukul mundur waktu itu, dan sebagai ketakutan tersendiri dan menjadi ancaman terhadap pengaruh AS di Asia Tenggara, karena Uni Soviet berusaha untuk menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara saat itu, terutama pada konflik Kamboja dengan keikutsertaannya dalam aliansi Vietnam. Namun, terlepas dari ketakutan dari AS sendiri, ternyata pengaruh dari Rusia ini tidak mampu mempengaruhi, tidak bisa meluas, karena pada saat itu ASEAN ini ternyata nggak percaya gitu sama sama Uni Soviet, maksudnya nggak percaya sama pemerintahan Uni Soviet, karena waktu itu Uni Soviet ini berusaha untuk merayu kawasan ini dengan rencananya yaitu memberikan sistem keamanan kolektif untuk Asia. Namun ternyata ditolak dan diberikan tanggapan yang sedikit dingin dari negara-negara ASEAN, karena persepsi mereka yaitu justru Uni Soviet yang ingin menjalin kerjasama dengan Asia Tenggara ini akan mengisolasi Asia Tenggara dari masuknya AS dan Cina dan kekuatan Eropa Barat di wilayah Asia Tenggara. Nah, nggak sampai situ, ternyata Uni Soviet mengajukan proposal lagi nih pada tahun 1980-an dan tetap tidak diterima karena anggota ASEAN ini semakin kecewa gitu sama Uni Soviet, karena pada saat Vietnam ini perang terhadap Kamboja, Uni Soviet ini nggak memberikan dorongan untuk Vietnam untuk menarik mundur pasukannya. Padahal kan waktu itu kan Vietnam dan Uni Soviet nih menjalin hubungan baik gitu kan.
justru malah Uni Soviet membantu gitu Vietnam dan penyerangannya terhadap Kamboja, dan hal ini tuh semakin membuat ASEAN tidak percaya kepada Uni Soviet. Dan selama kecurigaan mereka terhadap motif Soviet di Indochina masih ada, negara-negara ASEAN tidak terlalu hangat menerima inisiatif dari Soviet untuk menjalin kerjasama dengan wilayah regional Asia Tenggara. Nah, jadi pencarian solusi politik dan konflik Kamboja membantu mendorong ASEAN dari kelompok yang relatif tidak dikenal ke panggung utama diplomasi internasional. Jadi seperti itu teman-teman. Cukup panjang ya dan cukup rumit. Semoga teman-teman semua bisa paham apa yang saya sampaikan, karena konfliknya itu banyak campur tangan dari negara luar, dan hal ini juga adalah hal yang menarik untuk kita bahas. Nah, selanjutnya ini Tower Regional Reconciliation. Kepada Elmi, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Makasih moderator telah mempersilahkan saya menyampaikan materi saya. Pada poin ini, pada pertengahan 1980, situasi militer dan diplomatik dalam konflik Kamboja menunjukkan sedikit tanda kemenangan bagi salah satu pihak dan yang sedang berperang. Namun di satu sisi, tujuan Hanoi untuk membuat aturan PRK Heng Samrin tidak dapat diubah. Dengan demikian memperluas pengaruhnya di atas Indochina masih belum terpenuhi. Di sisi lain, upaya koalisi anti-Vietnam yang terdiri dari CGDK, Cina, dan ASEAN dengan dukungan negara-negara barat untuk menekan Vietnam baik secara politik melalui kecaman dan isolasi maupun secara militer melalui dukungan untuk upaya militer. Terus sebagai survei strategi diterbitkan oleh Institut Internasional untuk Studi Strategis atau IISS yang berbasis di London menunjukkan strategi isolasi diplomatik dan dukungan untuk kampanye gerilya perlawanan Khmer yang dikarenakan oleh ASEAN, Cina, dan Barat jauh dari memaksa konsensi dari Vietnamnya. Hanya memperkuat kegigihannya dan desakannya bahwa situasi di Kampuchea sama-sama baik, irreversible, dan masalah internal. Setelah beberapa waktu, faksi-faksi Khmer yang bersaing dan pendukung eksternal utama mereka, Cina dan Vietnam, semakin menyadari bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan cara militer dengan biaya yang dapat diterima. Next. Pada pidato Gorbachev yang terkenal di Vladivostok pada tanggal 28 Juli 1986 menandai era baru dalam pemikiran strategi Soviet di kawasan Asia Pasifik dan menunjukkan keinginan untuk memenangkan pengakuan sebagai pemain damai di kawasan tersebut. Meskipun pemimpin Soviet tidak menawarkan konsensi atas konflik Kamboja, ia mengisyaratkan keinginan Soviet untuk melepaskan diri dari Afghanistan dan membuat konsensi atas sengketa perbatasannya dengan Cina lain bagi pemulihan hubungan Sino dengan Vladivostok menandai awal dari mencairnya persaingan Sino-Soviet, taruhan dan kepentingan kekuatan eksternal dalam konflik Kamboja berubah secara dramatis. Terus ketika konflik memasuki paruh kedua tahun 1980-an, partai-partai besar menyadari bahwa kebutuhan di medan perang tidak dapat dipecahkan tanpa peningkatan dramatis dan dalam operasi militer dan risiko yang menyertainya. Mereka menjadi lebih bersamati. Kemungkinan penyelesaian dengan yang dinegosiasikan ini seperti yang terlihat sebelumnya telah dirusak oleh kurangnya kesempatan tentang forum negosiasi yang tepat. Sementara ASEAN yang telah mencoba untuk menginternasionalkan konflik ini, Hanoi lebih memilih dialog regional namun dengan kegagalan ICK yang nyata. Pertemuan internasional lain untuk membahas konflik tampaknya tidak realistis. Selain itu, meskipun upaya ASEAN untuk menjaga masalah tetap
hidup di PBB dengan mensponsori resolusi tahunan mengutuk invasi Vietnam berhasil mengisolasi Hanoi. Itu membuat sedikit perbedaan dalam tugas resolusi. Oleh karena itu, segera dianjurkan agar proses perdamaian berlangsung melalui forum-forum regional yang lebih terbatas dengan Indonesia yang secara resmi ditunjukkan sebagai lawan bicara ASEAN dengan Hanoi dalam masalah Kamboja memainkan peran kunci. Proses perdamaian regional ini diwujudkan dalam 2 pertemuan informal Jakarta, yaitu pada pertemuan pertama di tahun 1988 dan pertemuan kedua pada Februari 1989. Pertemuan ini menandai titik tertinggi dalam diplomasi ASEAN, khususnya bagi Indonesia. Next. Terus pada Agustus 1988 di bawah Perdana Menteri Thailand Chatichai Chonhavan menghasilkan perubahan besar dalam kebijakan garis keras Thailand terhadap Hanoi. Pada Januari 1989, langkah Bangkok mengundang Perdana Menteri Hun Sen menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran di ibu kota ASEAN lainnya, terutama Singapura dan Jakarta. Terus pada tanggal 5 April 1989, Hanoi mengumumkan bahwa mereka akan menarik pasukannya keluar dari Kamboja pada bulan September 1989 terlepas dari hasil pembicaraan damai yang akan datang. Terus pada pemulihan Vietnam terlihat dari area ekonomi dan politik. Vietnam menjadi target yang semakin menarik untuk investasi oleh negara-negara ASEAN. Lanjut. Poin kelima, East ASEAN Regionalism and Southeast ASEAN Regionalism. Next. Sementara ASEAN bekerja keras untuk mencapai otonomi regional yang lebih besar di bidang politik dan keamanan, di arena ekonomi para anggotanya secara aktif mengejar kebijakan integrasi yang lebih besar ke dalam sistem kapitalis global serta ekonomi regional Asia Timur. Fokus ekonomi negara-negara anggota ASEAN yang berorientasi keluar dapat dijelaskan oleh beberapa faktor selama tahun 1970-an dan 1980-an. Negara-negara ASEAN menuai keuntungan dari strategi industrialisasi berbasis ekspor dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama periode 1965 sampai 70 dan 1980 sampai 90 mencapai 7,0 dan 5,5% untuk Indonesia, 7,4 dan 5,2% untuk Malaysia, 5,7 dan 0,9% untuk Filipina, 10 dan 6,4% untuk Singapura, serta 7,3 dan 7,6% untuk Thailand. Dari tahun 1965 hingga 1986, ketika dunia ketiga hampir mengandalkan pangsa PDI dunianya. Negara-negara ASEAN adalah penerima utama tren ini dalam investasi internasional, meskipun Singapura dan Malaysia adalah penerima manfaat utama. Negara-negara ASEAN secara keseluruhan meningkatkan porsi PDI dunia ketiga dari 10,2% pada tahun 1973 menjadi 16,9% pada tahun 1986. Lebih penting lagi, negara ASEAN menjadi sasaran utama pergerakan modal Jepang ke selatan. Ini mengikuti kesempatan di antara para menteri keuangan negara industri kelompok 7 pada tahun 1985 yang membuat bank sentral mereka bertanggung jawab untuk menaikkan nilai yen terhadap dolar. Perjanjian tersebut yang disebut Plaza Accord menghasilkan apresiasi yen yang cepat.
Oke, beralih kepada poin selanjutnya yaitu The Asian Way yang akan disampaikan oleh Leo. Saya persilakan kepada Leo. Oke, next run. Next slide. Tujuan dari ASEAN adalah diakui sebagai zona perdamaian, kebebasan, dan netralisis di Asia Tenggara. Nah, ASEAN Y juga dibentuk oleh para pemimpin ASEAN sebagai pendekatan khas untuk hubungan antar negara dan kerjasama regional. ASEAN Y juga terdiri dari penghindaran mekanisme formal dan prosedur legalistik untuk pengambilan keputusan dan ketergantungan pada musyawarah dan mufakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang kolektif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai subbab dari subbab dari bab chapter 6 ini ya. Sangat kompleks dan sangat unik karena banyak hal yang ternyata menjadi informasi-informasi baru. Jadi di sini kesimpulannya dalam masa perkembangan Asia Tenggara tidak terlepas dari konflik regional dan external power, di mana dalam hal ini pula membuat Asia Tenggara lebih mendapat pengakuan internasional, di mana pada tahun 1970-an Asia Tenggara didominasi oleh Perang Vietnam, dan 1980-an Asia Tenggara dengan citra sebagai wilayah yang terbagi, dan tahun 1990-an Asia Tenggara dengan One Southeast Asia. Jadi dari masa ke masa Asia Tenggara itu melalui yang namanya fase pendewasaan sampai mereka menemukan slogan One Southeast Asia. Jadi seperti itu. Nah, di sini review chapter 6 ini dari kami, yaitu setelah kita mengkaji bersama mengenai bab ini, banyak hal yang bisa kita petik untuk dijadikan sebagai pembelajaran. Seperti detail-detail penting tentang pengaruh kekuatan eksternal yang diperlihatkan dengan memaparkan berbagai bagaimana negara Asia Tenggara bisa menjalin kerjasama dengan mereka adalah poin-poin yang sangat penting di bab ini. Salah satunya seperti Tiongkok dan Uni Soviet yang melakukan perlawanan terhadap Vietnam yang awalnya beraliansi, justru malah terdapat perpecahan di antara mereka, atau bahkan konflik Kamboja yang sangat kompleks karena bercampur antara konflik domestik dengan kepentingan para negara adikuasa saat itu. Yang hal ini menjadi sangat menarik untuk dikaji dalam hal ini, dan hal inilah yang menjadi kelebihan dari bab 6 itu sendiri dari buku Amitav Acharya ini. Namun itu tadi ada beberapa hal dan informasi-informasi lebih yang perlu kita gali lagi, apalagi kalau kita masih membaca yang awam tentang buku ini mungkin akan sedikit bingung bagaimana jalan cerita dari konflik-konflik yang terjadi pada bab ini karena kompleksitas yang ada. Jadi karena kompleksnya masalah yang ada dalam konflik regional di Asia Tenggara, ada beberapa peristiwa yang kurang disoroti yang seharusnya lebih diperjelas seperti itu. Nah, itu tadi barusan penyampaian materi dari teman-teman saya dan saya sendiri. Kita bakalan masuk pada sesi kedua, yaitu sesi diskusi. Jadi persiapkan pertanyaannya kepada para peserta sekalian ya. Sebelum kita masuk pada sesi diskusi, di sini saya akan bagaimana kita pada kali ini. Jadi pertama, pada penanya akan ada 2 sesi tanya jawab yang akan menyesuaikan durasi waktu, di mana tiap sesi ada 3 kesempatan yang bertanya kepada peserta diskusi lainnya. Peserta akan dipersilahkan bertanya oleh saya sebagai moderator saat sudah menggunakan fitur raise hand. Saat ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dahulu dan kelompok dari mana.
dan kelompok berapa. Selanjutnya untuk yang menjawab pertanyaan akan difokuskan kepada kelompok pemateri dulu untuk menjawab, dan selebihnya boleh ada lebih dari satu jawaban. Kelompok lain juga boleh menjawab apabila pertanyaannya relate dengan materi kelompok tersebut bahas, agar diskusi bisa berjalan lebih aktif dan banyak pengetahuan baru yang bisa kita dapat. Pada saat sesi diskusi, baik yang bertanya maupun yang menjawab bisa saling memberikan tanggapan. Dan rewardnya sebagai bentuk apresiasi atas partisipasinya, penanya akan diberi 2 poin, dan juga yang menjawab akan memberikan poin dari 2, 3, 4, dan 5, menyesuaikan kesepakatan dari penanya ingin memberikan poin berapa. Ya, masuk pada sesi tanya-jawab. Ya, di sini sudah ada 2 orang penanya kita ya. Sebentar ya, dipersiapkan dulu. Saya mempersiapkan dulu catatannya untuk menuliskan pertanyaan dari kedua penanya kita. Jadi, pertama saya akan persilahkan Kristiani untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada Ristiani bisa on mic. Sepertinya jaringannya kurang bagus ya. Oke, lewat saja. Dengan sementara menunggu pertanyaan dari Ristiani, saya akan mempersilahkan kepada Khairunisa untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya maaf ya karena off kamera, karena jaringan lagi nggak bagus. Ya, nggak apa-apa. Nah, di sini aku tuh mau nanya soal poin yang perang Indonesia-Cina tuh berdampak pada perekonomian Asia Tenggara. Ya. Nah, seperti yang saya ingin tanyakan tuh di chapter 7 nih ya. Apa sih yang menyebabkan dari perang dingin Indonesia-Cina ini yang berdampak pada perekonomian Asia Tenggara, yang dimana yang saya ketahui sampai saat ini di Indonesia sendiri, Cina lebih dominan di dalam perekonomian Indonesia yang berdampak pada dunia global. Bisa tolong diulangi pertanyaannya? Yang ingin saya tanyakan itu, apa sih yang menyebabkan dari perang dingin Indonesia-Cina yang berdampak pada perekonomian di Asia Tenggara seperti di Indonesia sendiri, yang sehingga yang saya ketahui sampai saat ini Cina lebih dominan pada perekonomian di Indonesia. Oh, jadi inti pertanyaan itu dampak dari perang Indo-Cina terhadap ekonomi Asia Tenggara pada saat itu. Ya, apa sih yang menyebabkan sehingga sampai saat ini gitu perekonomian Indonesia tuh masih Cina masih ikut campur gitu. Masih bercampur dengan Cina. Iya. Oh, jadi pengaruh Indo-Cina ini bisa sampai berpengaruh sampai sekarang, terutama dari Cina gitu. Iya, benar. Oh, iya, makasih pertanyaannya. Oke, udah ada pertanyaan dari Ristiani. Jadi, Ristiani bertanya bahwa kenapa pidato Gorbachev terkenal di Vladivostok, apa yang menyebabkan terkenal dan menandakan era apa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh satu pertanyaan lagi untuk sesi ini? Sepertinya belum ada yang, sudah ada. Saya persilakan kepada Kak Citra untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih, Bu Moderator. Saya Citra Kunewati dari kelompok 7 ingin bertanya mengenai alasan mengapa Vietnam itu ingin memperluas pengaruhnya dia itu ke Kamboja.
kenapa nggak ke daerah lain, misalkan Laos gitu. Laos kan juga daerahnya itu bersinggungan tuh sama Vietnam. Nah, itu sih pertanyaan saya saja. Kenapa Laos? Kenapa Kamboja? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Citra atas pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Nur Azizah. Kepada Nur Azizah, saya persilakan mengajukan pertanyaannya. Ya, jadi saya ingin bertanya dari penjelasan teman-teman dari kelompok 6. Dia ingin tanyakan, bisa nggak sih jelasin intinya dari apa sih pengaruh dari konflik Vietnam, terus ada juga konflik Kamboja, terus ada juga pengaruh dari kekuatan eksternal terhadap kawasan Asia Tenggara. Itu aja, saya minta intinya aja dari yang kalian jelasin. Terima kasih. Jadi pertanyaannya pengaruh dari konflik-konflik yang terjadi di Asia Tenggara terhadap Asia Tenggara gitu. Apakah seperti itu? Iya, betul sekali. Intinya aja ya, intinya. Iya, saya tahu pasti karena penjelasan tadi memang cukup rumit. Oke, selanjutnya kepada Natasha, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, halo. Aku mau bertanya mengenai tadi kan dijelaskan adanya pertemuan untuk proses perdamaian mengenai konflik-konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara ini. Bisa nggak kalian tuh sebutkan gitu hasil-hasil yang dihasilkan dari dua pertemuan ini apa? Terima kasih. Hasil dari pertemuan untuk proses perdamaian regional ini. Proses perdamaian antara Kamboja dan Vietnam. Ya, makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita sudah ada 5 pertanyaan ya. Jadi dimohon ditunggu 2 menit sebentar untuk kita berdiskusikan jawaban yang akan disampaikan kepada penanya. Halo, Rani. Di sini. Oke. Sepertinya Almi mau menjawab ya. Jadi kita udah mulai sesi menjawabnya. Saya persilakan kepada Almi untuk ingin menjawab pertanyaan yang pertama ya. Kan, saya akan menjawab pertanyaannya Natasha. Pertanyaan dari Natasha. Oh, berarti itu pertanyaan kelima tadi yang terakhir ya? Ya. Saya akan menjawab tentang proses perdamaian regional yang pada pertemuan informal Jakarta pertama dan kedua itu menghasilkan hasil apa? Itu singkat aja. Menghasilkan hasil yang menentukan proses bahwa kalau misalnya pertemuan informal Jakarta ini mempersempit perbedaan antara faksi-faksi Kamboja dan kekuatan eksternal mengetahui isu penting pembagian kekuasaan Kamboja pasca konflik. Itu ajaran.
Nah, itu tadi ya jawaban dari Elmi. Nah, sedikit menjelaskan, jadi tuh perjanjian-perjanjian tersebut itu berusaha untuk mempertemukan pihak-pihak yang sedang bermasalah kan, karena keadaan itu semakin pelik karena ternyata banyak ikut campur dari kekuatan-kekuatan eksternal. Jadi dipertemukan pihak-pihak yang benar-benar lagi ada masalah dan ditemukan titik tengahnya, bagaimana cara menyelesaikan faksi-faksi tersebut, seperti itu. Jadi bagaimana Natasha? Oh ya, apakah yang lain ada ingin menambahkan mungkin dari peserta-peserta lainnya, di peserta diskusi lainnya ada yang ingin menambahkan atau memberikan tanggapan? Sepertinya sudah cukup ya. Jadi saya kembalikan lagi ke Natasha. Bagaimana atas jawaban dari Elmi dan tambahan tadi sedikit dari saya? Ya udah jelas kok. Makasih ya. Langsung kasih poin aja kali ya. Oke. Poinnya kasih 5. Makasih. Makasih juga udah bertanya Natasha. Oke, pertanyaan dari Natasha udah terjawab. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Ristiani, Hairunisa, Kak Citra, dan Nur Aziza. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Nur Aziza terlebih dahulu. Jadi perang-perang yang terjadi di Indochina pada saat itu tuh sebenarnya memiliki dampak apa sih gitu kan? Jadi tuh intinya ya, karena memang tadi penjelasannya agak panjang, kita tuh harus menemukan kesimpulan. Ternyata perang Indochina itu menghasilkan perkembangan ekonomi terutamanya di kawasan Asia Tenggara. Kenapa? Karena selama perang Indochina itu peran eksternal itu sangat besar di Asia Tenggara pada saat terutama pada perang Indochina yang terjadi saat itu, seperti masuknya dana dari Jepang, masuknya kerjasama impor-ekspor yang dilakukan oleh Uni Soviet dan Myanmar, bantuan-bantuan yang didapat oleh Thailand, Malaysia, yang menjadi hal yang dapat menghasilkan perkembangan ekonomi di negara-negara tersebut. Nah, hal inilah yang menjadi dampak dari perang Indochina itu sendiri. Selain perang ini menghasilkan dampak negatif seperti penderitaan yang dialami oleh korban-korban yang terutama yang tidak bersalah, hal ini juga berdampak positif pada hal-hal perkembangan ekonomi dan juga semakin eratnya hubungan setelah perang ini semakin erat terjalin pemerintahan rezim ASEAN yang semakin erat karena di mana selama perang Indochina itu kan ada juga namanya ideologi komunis kan pada saat itu. Nah, dengan memerangi pemberontakan ideologi komunis, negara-negara Asia Tenggara tuh bersatu gitu untuk memerangi hal itu. Jadi makanya tercipta One South Asia. Jadi seperti itu Nur Aziza. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi dari jawaban saya? Apabila ingin dikoreksi atau memberi kritik, saran itu sangat saya harapkan di sini karena ini kan bentuknya diskusi ya, berbagi informasi. Saya bisa salah dalam menyampaikan hal-hal. Jadi saya sangat berterima kasih apabila ada yang ingin memberikan tanggapan dan lainnya. Sepertinya teman-teman saya juga tidak memberikan tanggapan ya, karena mungkin udah cukup. Dan teman-teman lainnya juga mungkin udah nggak ada lagi yang ingin memberikan tanggapan. Saya akan kembalikan kepada Nur Aziza. Jadi menurut Nur Aziza, jawaban dari saya ini sudah menjawab pertanyaan dari yang Nur Aziza ajukan. Saya sudah dapat intinya. Jadi tadi seperti yang dibilang sama Mahar, intinya itu terjadi perkembangan ekonomi di kawasan Asia Tenggara ya. Selain konflik-konfliknya itu dan juga karena mungkin ada pengaruh eksternal dari negara-negara besar ya, jadi kayak lebih memperluas perkembangan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Saya sudah dapat poinnya. Terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa. Saya kasih poin 5. Makasih. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, makasih juga pertanyaannya.
Pertanyaannya juga sangat menjawab, sepertinya juga yang lain juga mungkin bingung dengan penjelasan tadi saya cukup rumit. Udah 2 pertanyaan terjawab, pertanyaan dari Nur Aziza dan pertanyaan dari Natasha sudah terjawab. Tinggal pertanyaan dari Ristiani, Harinisa, dan Kak Citra. Siran, aku mau jawab pertanyaan tentang pidato, tentang pertanyaannya dari Ristiani ya. Oke, silakan kepada Elmi untuk menjawab pertanyaan dari Ristiani. Terima kasih. Itu tentang pidato Gorbachev yang terkenal di Vladivostok. Kenapa sih menandakan era baru dalam pidato tersebut? Itu karena dalam pidato tersebut dalam pidato Gorbachev tersebut pemikiran strategi Soviet di kawasan Asia Pasifik itu menunjukkan keinginan untuk memenangkan pengakuan sebagai pemain damai di kawasan tersebut. Terus mengapa terkenal di Vladivostok itu karena dengan Vladivostok menandai awal dari mencairnya persaingan Sino-Soviet, taruhan dan kepentingan kekuatan eksternal dalam politik Kamboja berubah secara dramatis. Terus dari keinginan Soviet untuk melepaskan diri dari hotspot regional, mengurangi dukungannya terhadap pendudukan Vietnam yang terus berlanjut di Kamboja dan memaksakan keputusan Hanoi untuk menarik pasukannya tersebut. Nah, itu tadi jawaban dari Elmi atas pertanyaan dari Ristiani. Apakah yang lain ada ingin menambahkan? Memang sih ini pertanyaannya lebih spesifik ke materi yang memang disampaikan oleh Elmi. Jadi sepertinya Elmi memang khusus untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi nggak ada yang mau menambahkan lagi ya. Sepertinya nggak ada lagi yang mau menambahkan. Kita kembalikan kepada Ristiani. Jadi gimana atas jawaban dari Elmi? Apakah sudah memenuhi pertanyaan dari yang Ristiani ajukan? Oke, dari chat Ristiani bilang sudah cukup. Dengan begitu, berapa poin yang Ristiani berikan kepada Elmi? Oke, poin 5 ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas jawaban dari Elmi. Nah, sudah terjawab 3 pertanyaan dari Ristiani, Nur Aziza, dan Natasha. Sekarang tersisa pertanyaan dari Hairunisa dan Kak Citra. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Citra. Jadi pertanyaan itu mengenai alasan kenapa sih Vietnam tuh melakukan invasi ke Kamboja, kenapa nggak Laos gitu kan, kenapa nggak negara-negara Indochina lainnya gitu kan ada Myanmar juga tuh gitu kan. Jadi kenapa Kamboja? Jadi Vietnam itu setelah melakukan perang saudara, dia ini ingin melihat daerah mana sih yang bisa dia masuk. Maksudnya dari daerah mana yang memiliki potensi untuk dia kuasai, dan melihat ternyata keadaan Kamboja di pemerintahannya pada saat itu ternyata terjadi perlawanan antara pemerintahan satu dengan pemerintahan lainnya. Jadi hal ini tuh jadi celah untuk Vietnam masuk di situ, dan hal inilah yang menyebabkan Vietnam itu melakukan invasi ke Kamboja. Jadi seperti itu. Kenapa nggak di Laos gitu kan? Karena pada saat itu juga Laos tengah mengalami yang namanya krisis gitu, karena dia ini waktu itu pernah dijatuhi bom oleh Amerika Serikat pada saat itu yang tengah melakukan serangan kepada Vietnam. Dan jadi ini kayak sangat berdampak pada perkembangan di Laos. Jadi kayak kalau misalnya Vietnam melakukan invasi ke Laos, itu justru bakalan menguras tenaga untuk Vietnam, karena kan pasti akan membantu dulu pembangunan di Laos seperti itu. Jadi makanya dia lebih memilih invasi di Kamboja. Jadi seperti Kak Cip. Untuk yang lainnya apakah ada yang ingin menambahkan lagi?
boleh sanggah? Maksudnya kayak tanya mungkin, atau mungkin yang sama berkaitan dengan ini sih. Oke, Amin Rais, boleh? Oke. Kan tadi kan kenapa Vietnam invasi Kamboja? Karena terjadi ada tidak kestabilan politiknya di Kamboja. Nah, apakah alasan dari Vietnam invasi Kamboja itu apa karena dia mengakui dirinya sudah menang dari Amerika Serikat, sehingga kayak ya kan mereka kan udah menang nih, pasti mereka menganggap bahwa saya ini udah menang dari Amerika loh, negara superpower, jadi saya manfaatin buat invasi ke Kamboja. Mungkin itu sih. Apa itu alasan dari Vietnam invasi Kamboja? Ya, itu berhubungan juga kok. Jadi kenapa juga bisa tuh Vietnam melakukan invasi, karena dia kan udah Vietnam Utara tuh bisa menang gitu, bisa menguasai Vietnam secara keseluruhan dan memukul mundur Amerika Serikat pada saat itu. Jadi tuh merasa bahwa berarti saya nih punya kesempatan untuk memperluas pengaruh saya di daerah lain. Jadi dimulai dari Indochina, terutama di Kamboja. Jadi saya sangat menerima tanggapan dari Amin Rais tadi untuk tambahan atas pertanyaan dari Kak Citra. Nah, apakah ada lagi yang ingin menanggapi? Sama satu lagi, kira-kira ini mungkin alasan yang lain ya. Kira-kira potensi apa sih yang diharapkan Vietnam di Kamboja? Apa karena ada masalah lain selain dari politiknya, misalnya dari ekonomi atau dari sumber daya alamnya, atau mungkin karena Vietnam ingin coba-coba kayak gitu? Jadi tuh cukup kompleks. Kenapa? Karena juga di dalam sana tuh ada Cina, ada Tiongkok di situ. Nah, dan Vietnam ini takut gitu pengaruh Tiongkok ini bisa meluas, dan hal ini juga bakalan berpengaruh untuk Vietnam gitu, untuk dalam perluasan di Kamboja. Jadi untuk mengusir perluasan dari Cina ini, makanya Vietnam ini berusaha untuk memasuki kawasan Kamboja seperti itu. Jadi makanya gejolak yang terjadi di Indochina itu memang cukup kompleks dan akan sedikit rumit bila dijelaskan karena saling keterhubungan. Apakah sudah, Mirais, atau ada lagi yang mau disanggah atau ditanggapi? Udah sih, udah. Thank you. Iya ya. Nanti bisa dibaca lagi bukunya, mungkin kita bisa bedah lagi sama-sama bukunya untuk memperjelas konflik-konflik di sana, karena memang cukup rumit dan cukup menarik di bab ini. Jadi kayaknya saya kembalikan lagi kepada Kak Citra atas pertanyaannya dan jawaban dari saya serta tambahan tadi dari Amin Rais. Jawabannya cukup mewakili, apalagi yang tadi Rani jelaskan di awal, kenapa kondisi pemerintahan si Kamboja ini yang sangat berpengaruh gitu terhadap alas jawab. Mungkin poinnya dimaksimalkan aja. Oke, jadi poinnya sama-sama 5 ya. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Citra. Terima kasih juga tambahannya tadi dari Amin Rais. Oke, pertanyaan dari Kak Citra telah terjawab. Sekarang pertanyaan kedua dari Hairunisa. Jadi pertanyaan itu, perang dingin di Indochina tuh bagaimana sih dampaknya sampai sekarang, apalagi Cina masih bisa menguasai pengaruhnya, memiliki pengaruh yang besar gitu di Asia Tenggara. Apakah ada yang ingin menjawab? Hal ini tuh berhubungan dengan perang yang terjadi di Indochina kan. Di Indochina, di mana di Indochina ini kan sudah terjadi
konflik saudara antara Kamboja, antara pemerintahan yang di dalam Kamboja, antara Vietnam, perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan pada saat itu. Jadi di sini apakah yang lain ada yang ingin menjawab? Menanggapi kelompok lain juga nggak apa-apa. Ingin menanggapi pertanyaan dari Khairunisa? Oke, ya udah. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Khairunisa. Jadi pertanyaan Khairunisa ini mengenai perang dingin di Indochina itu apa sih dampaknya di Asia Tenggara sampai sekarang? Terus kenapa bisa Cina juga masih sangat berpengaruh di Asia Tenggara gitu kan? Jadi pengaruhnya itu ya itu tadi, dari sana itu kelihatan bahwa peran eksternal sangat besar ternyata di Asia Tenggara terutamanya semenjak sejarah yang terjadi pada saat itu gitu kan. Jadi dari hal itu tuh sampai sekarang pengaruh luar ternyata nggak bisa kita abaikan gitu, bahkan nggak bisa sama sekali hilang, itu nggak akan bisa, karena kayak ekspor impor barang-barang yang kita butuhkan yang mungkin kita nggak ada tapi di luar ada, itu tuh akan terus berjalan. Apalagi sekarang kan bukan masalah perang lagi ya, sekarang tuh bukan untuk menciptakan rival satu dengan rival lainnya, membentuk aliansi membentuk yang namanya kolaborasi seperti itu sekarang itu. Makanya Cina sampai sekarang masih bisa pengaruhnya di Asia Tenggara karena seperti itu, perdagangan, apalagi Cina juga sekarang menjadi negara besar, negara adidaya yang bahkan bisa memiliki kedudukan yang sama dengan US. Itu adalah salah satu dampak kenapa perang Indochina itu bisa memiliki pengaruh sampai sekarang seperti itu. Seperti itu, Khairunisa. Apakah yang lainnya ada yang menambahkan? Izin mau nambah. Oke, Amir Rais. Nah, mungkin kalau yang berkaitan Indochina, pengaruh Indochina, perang Indochina dengan Asia Tenggara sekarang sih udah dijelaskan sama Harani. Nah, yang saya mau tambah itu dari keterlibatnya Cina di perang Vietnam. Nah, mungkin ya dulu itu memiliki negara-negara, kan saat itu kan perang dingin tuh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Berarti ada kayak perang itu sebenarnya itu bukan perang apa-apa, tapi itu perang ideologi antara komunis dengan demokrasi itu sendiri, atau apa mungkin istilah lain. Nah, mungkin kayak di Vietnam itu kayak ada harapan dari Cina itu sendiri bersama Uni Soviet. Jika Cina berhasil untuk menguasai Vietnam dalam arti mampu mempengaruhi, mampu memasukkan ideologi komunis, nanti Cina sama Uni Soviet ini bisa bekerja sama selayaknya Uni Soviet dan Cina itu sendiri. Nah, ini juga bertujuan nanti supaya mereka nanti bisa bersatu, karena melihat sekarang Rusia sama Cina itu ibaratkan itu sahabat gitu loh, kayak gitu. Nah, jika itu mungkin taktik mereka dulu, tapi karena komunis udah dicap buruk sama Asia Tenggara, maka dirubahlah seperti yang kata mungkin dirubahlah strategis Cina dan Rusia. Seperti kata Maharani bilang bahwa mungkin kita mempengaruhi ASEAN itu di perdagangan mungkin atau di lain-lain ya. Yang paling penting itu tujuan yang terbesar yang menurut saya itu
itu sih jalur sutra itu, gimana Cina mendominasi atau membuat pengaruh di Asia Tenggara dengan membangun jalur sutra. Salah satunya di Indonesia itu dengan kereta cepat atau membangun pelabuhan ya infrastruktur yang lainnya. Mungkin itu sih dari saya. Maaf kalau salah. Iya, terima kasih tambahannya. Saya Mirai sangat membantu sekali itu tadi diperlihatkan bagaimana dampak Cina sampai sekarang terhadap Asia Tenggara dan perkembangan di Asia Tenggara. Nah, apakah ada lagi yang ingin menambahkan mungkin atau tanggapan atau kritik atau ada hal-hal yang mungkin kurang dari yang disampaikan? Sini kita diskusinya terbuka aja, jadi siapa aja boleh menanggapi. Sepertinya udah ya, sepertinya udah nggak ada lagi yang ingin menanggapi pertanyaan dari Khairinisa. Jadi saya kembalikan lagi kepada Khairinisa. Gimana nih? Tadi udah dijawab nih dari saya dan juga ada tambahan yang sangat lengkap nih dari Amin Rais. Jadi gimana nih menurut Khairinisa, apakah sudah memenuhi pertanyaan dari Khairinisa? Terima kasih untuk jawabannya. Di mana tuh saya tuh dapat tangkap bahwa kita tuh saling menguntungkan satu sama lain gitu. Tapi kira-kira kemungkinan ada nggak sih Indonesia itu bisa lebih dominan di era global dalam perekonomian dibanding dengan Cina gitu. Gimana kita batasi perekonomian Cina di Indonesia gitu. Oh, jadi kayak gimana cara Indonesia bisa bersaing dengan dominasi dari Cina gitu ya, seperti itu. Jadi potensi Indonesia untuk bisa mendominasi seperti yang dilakukan Cina itu mungkin tentu saja bisa. Setiap negara tuh punya kesempatan yang sama untuk dalam hal itu. Tapi kita harus melihat dulu usaha dan strategis dari negara tersebut. Kalau misalnya Cina melakukan ini untuk bisa menghasilkan ini, artinya dia sudah punya planning untuk bisa menghasilkan sesuatu, terutama planningnya untuk bisa memiliki pengaruh yang besar, yang ini seperti yang dilakukan Cina untuk invasi yang dilakukan Vietnam dan Kamboja. Keikutsertaan Cina di sana kan juga karena keinginan dari Cina untuk memperluas pengaruhnya nih. Nah, itu juga salah satu strategi dari Cina, keikutsertaan Cina dalam konflik Kamboja saat itu dengan usulannya, bahkan dia bilang kalau dia bakal memberhentikan dukungannya pada penyebaran komunis ya pada saat itu, padahal Cina termasuk dalam aliansi itu. Nah, itu salah satu strategi jadi kayak banyak tindakan-tindakan dilakukan Cina tuh yang memiliki langkah besar gitu, kayak harus ada langkah di mana yang pasti gitu, pokoknya yang diambil dari Cina. Kalau Indonesia tuh sepertinya harus bisa seperti itu gitu, maksudnya kayak harus bisa mengambil langkah besar dalam mengambil sebuah keputusan, ada planning, strategi, dan hal-hal yang mungkin tentu saja ada dampak dari pilihan itu, tapi tentu saja mempertimbangkan kesempatan yang ada seperti itu. Jadi itu harus ada planning dan harus ada prediksi dari planning itu tuh akan menghasilkan apa gitu, karena kan setiap apa yang kita rencanakan dalam pemerintahan itu harusnya harus bisa jangka panjang kan, seperti itu. Nggak boleh yang kayak misalnya yang penting tahun ini aja gitu, seperti ini, yang penting kita bisa berhasil di tahun ini, tapi belum tentu di tahun depannya lagi kita bisa menghasilkan yang sama. Seperti itu, harus ada konsistensi. Seperti itu, Khairinisa, tambahan dari pertanyaannya ya. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin itu yang dimaksud itu apa ya? Kayaknya kesalahpaham sih maksud saya. Soalnya yang berperang itu di bagian Indochina, bukan Indonesia dengan itu. Dengan China ya? Ya, bukan itu. Tapi Indochina itu beda dengan Indonesia itu sendiri. Iya.
Tapi maksudnya Hairunisa di sini dia ingin melihat Indonesia sekarang seperti apa gitu. Apakah Indonesia bisa menyaingi Cina, karena Hairunisa berbicara tentang masa sekarang ini. Kalau yang saya paparkan tadi di materi saya itu memang kita berbicara tentang Indochina, dan Indochina itu bukan Indonesia. Indochina itu adalah negara-negara di daratan Asia Tenggara yang terdiri dari Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar, seperti itu, dan Thailand. Mungkin pertanyaannya dari Hairunisa tadi itu lebih ke sekarang ini gitu, apakah Indonesia bisa menyaingi Cina? Itu Amin. Kalau menurut saya sih bisa. Soalnya jika memang Indonesia itu mampu memberantas kayak korupsi, nepotisme dan lain sebagainya, itu Indonesia mampu kok. Iya, itu sepertinya udah menjadi masalah umum sih di setiap negara, terutama di Indonesia tentunya. Kayak itu udah kayak kebudayaan nggak sih, di korupsi itu kayak nggak pernah bisa hilang. Jadi kenapa Indonesia nggak bisa bersaing dengan Cina atau Tiongkok, ya seperti itu gitu. Benar. Yang pasti bukan sekarang sih Indonesia mampu bersaing dengan Cina, tapi mungkin 100 tahun atau 200 tahun lagi sih. Kayak gitu. Iya benar, harus ada perubahan besar di pemerintahan sepertinya. Benar. Dari presidennya dulu. Iya benar. Ya, jadi itu tadi ada tambahan dari Amin Rais dan jawaban dari saya kembalikan kepada Hairunisa. Terima kasih untuk penjelasannya. Maaf kalau seandainya pertanyaan saya tuh Nggak apa-apa. Keluar dari pembahasan juga, itu juga termasuk dari Asia Tenggara, jadi nggak apa-apa kok. Itu juga bisa menambah wawasan kita semua sebenarnya, apalagi juga mendapat tanggapan dari Amin Rais tadi. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Poinnya? Untuk poinnya dimaksimalkan Kak. Oke, jadi poinnya Amin Rais mendapat 5 dan juga saya mendapat 5 ya. Oke, sepertinya diskusi hari ini cukup menarik ya, apalagi bab kali ini juga memiliki pembahasan yang sangat kompleks gitu kan. Kita juga mendapatkan 5 pertanyaan dan sekarang sudah hampir mau jam 10 malam dan sepertinya kita harus menyelesaikan diskusi kali ini. Dan terima kasih kepada pemateri hari ini, kepada Leo dan El, rekan-rekan saya yang sudah membantu saya untuk menyampaikan informasi mengenai bab 6 dari buku Amitabh Acharya ini. Juga terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, pertanyaannya, tanggapannya semuanya, terima kasih diskusinya. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi tambahan informasi untuk semuanya ya. Juga mohon maaf atas kekurangan, mungkin tadi banyak kendala-kendala yang kita hadapi, yang namanya juga diskusinya online ya, jadi semoga bisa tetap bisa memberikan informasi kepada semuanya. Jadi saya akhiri, terima kasih semuanya atas partisipasinya, saya sangat mengapresiasi dan menghargai, apalagi sudah jam sangat larut malam dan ternyata saya tidak menyangka pertanyaannya juga sangat-sangat bagus dan aktif gitu. Terima kasih dengan atas nama rekan-rekan saya juga, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.